Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita masuki materi ini ya. Wirausaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Nah, di sini ada 4 poin ya. Perencanaan usaha makanan khas daerah yang dimodifikasi. Yang kedua, sistem pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Yang ketiga, perhitungan harga jual makanan khas yang dimodifikasi. Yang keempat, pemasaran produk makanan khas daerah yang dimodifikasi. Nah, untuk perencanaan usaha makanan khas daerah yang dimodifikasi, kita masuk ke A dulu ya ini ya. Nah, di sini ada ide dan peluang usaha makanan khas daerah. Yang kedua, modifikasi makanan khas daerah. Yang ketiga, persiapan bahan baku dan proses produksi. Yang keempat, ada proses promosi. Kita masuk ke yang pertama dulu. Ide dan peluang usaha makanan khas daerah. Dalam menciptakan peluang usaha pengolahan makanan khas daerah dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain apa? 1. Ide usaha. 2. Resiko usaha. 3. Keberhasilan dan kegagalan dalam berwirausaha pengolahan makanan khas daerah. Yang keempat, pemetaan peluang usaha. Memodifikasi makanan khas daerah, contohnya contoh memodifikasi makanan khas daerah. Nah, itu misalkan ini ya, bakpia Yogyakarta dengan varian isi yang berbeda. Nah, biasanya kacang hijau, karena ada telo ungu, ada yang lainnya ya, selai misalkan, atau mungkin kalau lagi musim durian, coba di bakpia isi durian ya, gitu misalkan. Nah, selanjutnya ada lumpia Semarang dalam bentuk frozen food. Nah, yang ketiga ada rendang Padang. Persiapan bahan baku dan proses produksi. Bahan baku adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sebuah produk usaha. Bahan baku perlu direncanakan dengan baik karena berkaitan dengan proses produksi. Persiapan bahan baku meliputi cara mendapatkan dan cara menyimpan bahan baku. Nah, untuk kegiatan promosi dilakukan agar produk yang dihasilkan makin dikenal dan menarik minat masyarakat. Kita masuk yang kedua, sistem pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Ada dua ya, teknik pengolahan makanan khas daerah, teknik pengemasan makanan khas daerah. Nah, teknik pengolahan makanan khas daerah ada teknik memasak kering. Nah, itu apa? Cara mengolah makanan tanpa bantuan dasar cairan untuk mematangkannya. Yang selanjutnya ada teknik memasak basah. Cara mengolah makanan dengan bantuan cairan untuk proses mematangkannya. Nah, teknik pengemasan ini ya. Nah, kemasan produk makanan khas daerah memiliki beberapa fungsi. Nah, antara lain apa? Untuk melindungi produk makanan khas daerah agar tetap higienis. Yang kedua, mencegah dan mengurangi kerusakan pada produk makanan. Yang ketiga, memudahkan distribusi produk makanan. Ya, nah, selanjutnya apa? Sebagai identitas produk. Nah, perhitungan harga jual makanan khas daerah yang dimodifikasi. Harga jual adalah harga yang khusus dibayarkan konsumen untuk mendapatkan sebuah produk. Nah, 1. Menghitung biaya produksi. Kedua, menghitung harga jual produk. Menghitung biaya produksi itu apa? Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang. Metode menghitung biaya produksi dengan cara ini ya, metode full costing. Nah, memperhitungkan semua unsur biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan overhead baik variabel maupun tetap. Metode variable costing, nah, yaitu harga produk di produk ini hanya memperhitungkan biaya produksi yang bersifat variabel.
Menghitung harga jual produk. Penentuan harga jual dilakukan dengan cara menambahkan biaya produksi persatuan dengan laba yang diinginkan. Nah, ini ya rumusnya ya. Harga jual produk persatuan. Jadi berbiji ya. Harga produk produksi persatuan di plus laba. Nah. D. Pemasaran produk makanan khas daerah yang dimodifikasi, yaitu promosi. Yang kedua, distribusi. Nah, untuk promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan sebuah produk dengan tujuan menarik calon konsumen agar membeli atau mengkonsumsi. Nah, di sini ada teknik promosi langsung. Apa itu? Metode penjualan produk tanpa menggunakan perantara. Yang kedua, teknik promosi tidak langsung, yaitu metode penjualan produk yang menggunakan perantara dalam transaksi jual belinya. Distribusi. Distribusi adalah aktivitas menyalurkan produk sebuah usaha dari produsen ke konsumen. Sistem distribusi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu distribusi langsung dan tidak langsung. Nah, untuk yang langsung, penyaluran atau penjualan barang yang dilakukan secara langsung oleh konsumen yang tanpa perantara. Distribusi tak langsung yaitu penyaluran atau penjualan barang produsen ke konsumen melalui perantara. Nah, ini tadi sekilas materi mengenai makanan khas daerah yang telah dimodifikasi ya. Nah, semoga bisa dipahami, dimengerti, dan bisa dipraktikkan. Oke, terima kasih semuanya. Selamat BDR, belajar dari rumah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.